Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus berkarya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi agar mahasiswa Indonesia dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Oke, seperti biasa guys, kita akan melakukan bedah riset artikel. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan melaksanakan review riset artikel mahasiswa yang berjudul The Comparison of Generated Synthetic Monthly Rainfall Using Some Two-Parameter Distribution. Oke. Dengan adanya review riset artikel, bedah riset artikel di Rado Institute, tentu manfaat yang paling nyata adalah dapat menjadi landasan bagi mahasiswa Indonesia untuk menghasilkan karya riset artikel. Karena di Rado Institute kita terlalu sering untuk membedah suatu riset artikel tidak hanya sebatas teori, tetapi kita pertajam dengan pemrograman bahasa komputer dengan software R untuk mendukung suatu riset artikel dapat diterangkan dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel, mereview riset artikel mahasiswa yang menggunakan beberapa kali perbincangan tentang menghasilkan hujan sintetik bulanan yang kita lakukan perbincangan di Rado Institute ini. Oleh mahasiswa, bahan-bahan itu dimodifikasi, dikumpulkan, lalu dicoba dinarasikan dengan menggunakan aturan-aturan riset artikel internasional. Mereka susun, mereka modifikasi, lalu tunjukkan kepada saya dan kita akan coba lakukan bedah bersama tentang kelayakan untuk terbit di suatu jurnal internasional. Oke, kita coba lihat riset artikel mahasiswa yang telah mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat di riset artikel ini diberi judul The Comparison of Generated Synthetic Monthly Rainfall Using the Sum Two-Parameter Distribution. Tentu di abstrak dijelaskan apa manfaat kegunaan dari judul ini untuk dibahas seperti yang disampaikan oleh mahasiswa. Untuk kajian ini sangat penting dalam memprediksi tentang impact atau akibat dari permasalahan hidrologi, terutama dalam permasalahan pertanahan atau perubahan iklim di daerah tropis. Jadi kalau kita lihat bahwa alasan kepentingan dari membangkitkan hujan sintetik ini adalah diantaranya dapat memprediksi tentang meramalkan atau memprediksi tentang impact hidrological terhadap penggunaan tanah atau perubahan iklim di daerah tropis. Oke. Oleh sebab itu maka pada riset artikel ini mahasiswa kita akan mempersembahkan suatu fungsi kuantil dari distribusi dua parameter seperti gamma, Weibull, log normal untuk membangkitkan hujan sintetik bulanan ini yang akan dilakukan dengan menggunakan data hujan harian di Pekanbaru. Oke, terus digunakan maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter. Ya, wajar karena ada quantile function, tentu ada probability density function, tentu ada estimasi parameter dan salah satunya menggunakan maksimum likelihood. Oke, terus katanya hujan sintetik ini akan dibangkitkan sebanyak 100 kali sesuai dengan riset artikel dengan bahan-bahan Rado Institute. Kita
generasi kita bangkitkan 100 kali dengan menggunakan kuantil function yang berbeda, kuantil function gamma, Weibull, dan log normal. Lalu katanya setiap hujan sintetik dihasilkan, 2 statistik seperti rata-rata dan nilai maksimum akan dihasilkan. Jadi kalau begitu, kalau 100 kali simulasi untuk setiap bulan, jadi bulan Januari 100 kali dibangkitkan, Februari 100 kali dibangkitkan, Maret sampai Desember, maka untuk setiap pembangkitan hujan sintetik ini akan diambil 2 statistik rata-rata dan hujan maksimum. Oke. Lalu katanya akan digerafikkan, lalu rata-rata dan hujan maksimum data sebenar juga diberikan, lalu kemampuan data 100 kali pembangkit tadi untuk menghampiri rata-rata dan maksimum sebenar akan diperiksa, mana yang lebih mendekati antara rata-rata hujan sintetik dengan rata-rata hujan sebenarnya, maka itu dikatakan yang terbaik. Oke, menurut kajian dari mahasiswa kita. Nah, tentu dalam cerita introduction ya seperti apalah, apa kegunaan dari untuk mendapatkan hujan sintetik. Peneliti-peneliti sebelumnya dalam melakukan teknik menghasilkan hujan sintetik ini dari teori menggunakan regresi, time series dan seterusnya, juga dari penggunaan konsep-konsep fungsi peluang dalam menghasilkan hujan sintetik juga dibahas pada introduction, terutama oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Lalu apa fokus dari penelitian ini, lalu seperti apa akan nantinya akan dilakukan, akan dibahas dalam introduction. Lalu data, seperti biasa data dan study area. Data ini katanya data menggunakan hujan harian dari tahun 90 sampai 2008. Data diperoleh dari BMKG Pekanbaru. Diberikan statistik of monthly report observation. Jadi statistik-statistik deskriptif untuk bulan Januari, rata-ratanya, variasi, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis dibahas untuk per tiap bulan dalam kajian ini. Di sini saya lihat bahwa disimpulkan bahwa skewness sangat kecil sekali katanya, hampir nol. Maka ada alasan kukuh untuk menggunakan distribusi dua parameter ini dalam mencoba membangkitkan data hujan sebanyak 100 kali. Metodologi jelas akan ditampilkan probability density function, terutama yang digunakan dalam penelitian ini ada Weibull, ada gamma, dan ada log normal. Maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter, kita sudah berkali-kali di Radio Institute membahas maksimum likelihood, membahas gamma, Weibull, log normal. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu diperincikan tentang maksimum likelihood, tentang apa itu Weibull, gamma, dan log normal. Mana rekan-rekan yang penasaran dengan distribusi 2 parameter ini, mudah saja. Silakan gabung dengan Radio Institute. Lihat di praktikum ada, di pembahasan materi ada, di beberapa riset artikel ada, lengkap tentang cerita semua ini. Dan yang pasti adalah cerita-cerita tentang distribusi itu tidak hanya sebatas teoretikal. Kita mempertajam dengan menggunakan R. Jadi gimana estimasi parameter, terutama dengan melibatkan metode numerik Nathan-Raphson, kita bahas secara tuntas. Oke, lalu yang ketiga, metodologi generated synthetic mensur rainfall using gamma quantile function. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau kita lihat, teknik dari menghasilkan hujan sintetik ini adalah menggunakan inverse dari distribusi kumulatif atau yang kita kenal dengan quantile. Jadi memberikan RT ini bilangan uniform dari 01, lalu diberikan alfa beta adalah parameter gamma. Untuk menentukan X itulah hujan sintetiknya. Jadi X ini cukup dicari dengan menggunakan quantile function. Dalam R, nah dalam R ini
Jika parameter sudah ada, lalu akan dibangkitkan data sesuai dengan parameter yang diberikan, cukup gunakan bahasa R-gamma. R-gamma bangkitkan data terdistribusi secara gamma dengan parameter yang diketahui. R-Weibull bangkitkan data yang terdistribusi secara Weibull dengan parameter yang dibuktikan. RL-norm artinya bangkitkan data yang terdistribusi secara log normal dengan parameter yang diberikan. Jadi just simple saja. Lalu dari hasil kita lihat tentu ada parameternya, datanya ada tentu parameter. Januari sampai Desember untuk Weibull, gamma dan log normal parameternya ada. Karena kita tidak ingin menjustifikasi distribusi yang terbaik itu melalui kaedah density plot, cumulative plot atau AIC, BIC. Jadi kita tidak perlu tampilkan AIC-nya, BIC seperti apa. Kita hanya perlu tampilkan bagaimana kemampuan tiga fungsi densitas peluang ini menghasilkan data hujan sintetis. Dan kebaikannya ditinjau, kita hasilkan rata-rata dan hujan maksimum untuk setiap hujan yang kita generated, yang kita bangkitkan tadi. Karena kita ingat tadi kalau menggunakan gamma, kita generated 100 kali. Ingat generated 100 kali itu per bulan. Januari bangkitkan 100 kali. Februari bangkitkan 100 kali. Sampai Desember bangkitkan 100 kali. Setiap pembangkitan tadi, setiap generated tadi, kita ambil datanya, kita wakilkan dengan min-nya. Dan nilai maksimumnya. Jadi ada 100 nilai min untuk Januari, ada 100 min untuk Februari, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh riset artikel ini yang paling menarik tuh ini. Jadi cara penampilannya itu coba lihat. Mahasiswa kita ini kreatif dalam menghasilkan suatu ide untuk riset artikel. Jadi grafik hitam itu adalah 100 grafik. Jadi bulan Januari sampai bulan Desember nampak di sumbu X ini adalah bilangan 1, 2 sampai 12 itu menunjukkan bulan. Bulan 1 sampai bulan 12. Jadi untuk bulan 1 saja dia keluarkan 100 nilai min. Untuk bulan Januari saja. Bulan 2 dia keluarkan juga 100 nilai. Bulan 3 100 nilai. Bulan 4 100 nilai. Jadi dia hubungkan dengan menggunakan grafik. Menghasilkan 100 grafik hujan sintetik. Nah ini yang kita bilang tadi di abstrak disampaikan bahwa akan dianalisis menggunakan grafik untuk rata-rata. Jadi ini yang hitam, ini gamma. The mean 100 times monthly rainfall simulation using gamma distribution. Nah, kebaikan model ini kita lihat yang warna merah yang terimpit di dalam 100 simulasi itu adalah data sebenar. Jadi data sebenar untuk bulan Januari, Februari, sampai Desember kita hubungkan dengan grafik. Ternyata apa yang kita lihat? 100 simulasi atau 100 generate atau 100 bangkitan hujan dengan menggunakan gamma tadi, kuantil gamma, itu berhasil menangkap warna merah. Jadi warna hitam itu berhasil menangkap warna merah. Artinya apa? Hujan yang dibangkitkan dengan gamma berpotensi sangat baik menghasilkan hujan yang mirip dengan hujan yang sebenarnya. Itu dari gamma. Lalu kalau kita lihat dari Weibull, biru itu adalah rata-rata hujan 100 kali bangkit dengan menggunakan Weibull. Kita lihat yang warna merah. Yang sebenarnya yang merah tidak berubah dong. Baik gamma, Weibull, Lockmer, yang merah tidak berubah. Yang berubah itu warna biru. Yang biru itu 100 kali bangkit. 100 generated times. Kita lihat untuk beberapa bulan. Bulan Februari,
bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober, Weibull tidak dapat menangkap rata-rata hujan sebenarnya, terutama pada bulan yang kita sebutkan tadi. Jadi ada bedanya. Yang warna hitam ini tadi bagus menangkap, yang warna biru oleh Weibull tidak bagus. Yang log normal warna hijau, log normal juga baik menangkap. Jadi log normal kita lihat bahwa yang warna hijau itu adalah 100 rata-rata hujan untuk setiap bulan yang dihasilkan menggunakan kuantil function log normal juga baik. Jadi kalau begitu kita putuskan gamma dan log normal adalah yang terbaik. Nanti sebelum mana yang terbaik kita akan putuskan nanti. Nah itu dari segi nilai rata-rata. Nah dari segi statistik. Nah untuk jelasnya lagi, jadi kalau kita lihat yang warna hijau ini ada 100 kali simulasi, 100 kali pembangkitan. Nah untuk mewakili satu nilai saja dari 100 garis ini, kita wakilkan saja dengan rata-ratanya. Jadi ada rata-rata data hasil simulated, lalu 100 rata-rata tadi kita rata-ratakan lagi sehingga menghasilkan satu perwakilan saja untuk 100 nilai tadi, lalu kita bandingkan melalui grafik plot. Coba lihat. Yang warna biru adalah rata-rata sebenarnya. Jadi ada ada grafik Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Yang warna biru itu adalah rata-rata hujan sebenar, warna hitam adalah rata-rata yang 100 tadi kita wakilkan dengan satu saja dengan rata-rata gamma, yang warna merah Weibull dan yang warna hijau log normal. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, gamma itu mendominasi, mampu menghampiri dengan baik data rata-rata sebenarnya, atau grafik warna biru dan grafik warna hitam itu tegak sejajar, mendominasi untuk setiap bulan. Artinya kalau dari 100 grafik tadi kita bisa memutuskan yang gamma dan log normal adalah yang baik, dari perwakilan 100 simulasi tadi dapat kita simpulkan gamma lah yang terbaik secara keseluruhan. Jadi kalau Anda lihat itu ada grafik biru, hitam, merah, hijau gitu lah. Nah, inilah yang saya sebut tadi, inovasi mahasiswa itu perlu dididik. Tetapi dengan terlebih dahulu dosen memberikan pencerahan dengan berbagai macam riset artikel yang dibedahkan. Nah, sedangkan untuk nilai maksimum, nah ini gray ini warna maksimum, the maximum 100 times mostly reinforced simulation using gamma distribution. Gray. Yang merah adalah maksimum sebenar. Oke, kita katakan bahwa beberapa simulasi dapat mengcapture, menangkap data sebenar. Lalu Weibull orange. Nah, Weibull sama aja dengan yang tadi. Ketika min dia juga tidak dapat menangkap dengan baik, nilai maksimum pun juga Weibull juga tidak dapat menangkap dengan baik gitu. Log normal begitu juga. Log normal sedikit agak kacau dibandingkan dengan gamma, tapi walau bagaimanapun log normal masih dapat mengcapture hampir sebagian besar nilai maksimum data sebenar. Dengan menggunakan perbandingan nilai yang sama juga kita lihat. Nah, ini juga hampir sama saja. Bahwa hampir rata-rata fungsi densitas peluang baik log normal, gamma maupun Weibull tadi agak kesusahan dalam menghampiri nilai batang warna biru yang sebenarnya itu maksimum sebenar. Tapi walau bagaimanapun gamma adalah masih yang terbaik, masih mendominasi, masih yang mendekati nilai maksimum yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita lihat riset artikel ini sangat luar biasa loh. Ini tentu dapat terhasilkan jika dosen tadi aktif memberikan pembedahan riset artikel. Jadi mahasiswa bisa meniru, bisa menyusun, ya kan? Bisa
melakukan mengumpulkan bahan-bahan tadi harus melakukan inovasi tentunya. Oke. Nah, itu tadi dari segi riset artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa kita. Lalu kita coba lihat R-nya, bagaimana R yang dihasilkan oleh mahasiswa, terutama dalam menghasilkan grafik-grafik yang 100 banyak itu tadi. Kita cek apakah memang benar, itu perlu kita cek. Coba kita share R programming, kita share, kita lihat. Nah, program awalnya ini, nah ini udah berkali-kali kita bahas program yang di awal. Pertama sekali tentu kita buka data, lalu kita cek data kita. Apakah bulan-bulan dalam penelitian ini ada dalam setiap tahun. Karena data kita dari tahun 90 sampai 2008 tentu kita perlu cek. Januari itu ada enggak di setiap tahun. Februari ada enggak di setiap tahun. Sampai nanti Desember kita cek. Lalu ini program bagaimana menghasilkan data untuk bulan 1 saja. Kan bulan 1 tapi untuk 100 kali simulasi gitu. 100 kali simulasi. Nah, belum stop. Artinya kita mengeluarkan data bulan Januari saja untuk setiap tahun yang ada. Jadi tahun 90 Januarinya berapa? Tahun 91 Januarinya berapa? Dan seterusnya. Lalu baru kita hasilkan parameter dari distribusi. Ingat, Weibull kita gunakan program terpisah karena Weibull menggunakan metode Repson yang agak rumit sedikit. Sedangkan untuk log normal hanya tinggal logaritma datanya saja. Lalu ambil rata-rata dan ambil standar deviasi. Sedangkan gamma cukup menggunakan teknik momen. Alfanya itu adalah rata-rata kuadrat dibagi variasi. Beta adalah variasi dibagi dengan rata-rata. Nah, kita jalankan pembangkit pertama atau simulation pertama untuk setiap bulan 1 saja selama 100 bangkitan. Nah, ini udah berkali-kali ini kita bahas programnya ini. Lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, masuk ke www Rado Institute. Lihat, ini udah sering kita bahas. Ini hanya untuk mereview ulang riset artikel mahasiswa. Kita jalankan program kita dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kita lihat. Dari bulan 1 sampai bulan 12, kita runkan data kita. Bulan 1 sampai bulan 12 kita coba run data kita. Nah, ini run data kita bulan 12. Run edit run selection. Kita kembali ke konsol, kita cek. Nah, biarkan saja programnya jalan. Oh, ada nih. Ada masalah sedikit, kita tutup. Kita stop jadi dulu, stop. Kita stop. Oke, kita stop. Ada salah tekan kita, makanya programnya ada berwarna biru. Kita ulang. Kita ulang. Kita ulang. Jalan-jalan kita hilang, tapi ini salah nih. Ada warna-warna birunya. Itu nampak tuh warna biru, berarti salah. Kita coba ulang dari awal Windows, kita ambil konsol, kita jalankan datanya dulu, kita ulang dari awal, jelas data kita ambil data Pekanbaru, data hujan Pekanbaru di hujan Pekanbaru. Di D kita ambil, ini dia hujan Pekanbaru. Ini dia, kita run. Open. Dah, kita cek data kita. Oke, kita run, kita lihat. Oke, mantap, jalan. Baru kita runkan sekali seluruhnya 12. Kita runkan ke 12 bulan ini. Ini untuk bulan pertama kita run terus sampai bulan ke-12. Kita jalankan terus sampai dia bulan ke-12. Jalankan terus sampai sorot terus sampai bulan ke-12. Oke, kita sorot sampai bulan ke-12.
Oke. Kita sorot. Udah 12. Cukup sampai di sini dulu. Cukup. Oke. Kita run sampai di sini. Run. Kita kembali ke konsol. Wah, oke, jalan semua. Kita biarkan program kita jalan. Ini dia mencoba menjalankan program dari bulan Januari sampai bulan 12, terutama dalam menghasilkan rata-rata hujan dari gamma, rata-rata hujan Webull, rata-rata hujan log normal, maksimum hujan dengan gamma, maksimum hujan dengan log normal, maksimum hujan dengan Webull. Dia jalankan untuk setiap bulan itu sebanyak 100 kali simulasi. Anda bayangkan bahwa jika tidak menguasai R, memang kajian seperti ini tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi harus menguasai R dengan baik. Kita lihat, oke, hampir selesai bulan 12. Oke, Mak. Jadi kalau begitu, kita ambil satu saja maksimum. Maksimum ini kumpulan dari maksimum sebenar, maksimum yang dihasilkan gamma, maksimum yang dihasilkan Webull, dan maksimum yang dihasilkan L-norm. Lalu kalau kita ketik max itu, max apa hasilnya? Max. Nah, ini maksimum kita, nampak di sini. Maksimum yang dihasilkan oleh sebenarnya untuk bulan Januari, oke. Lalu maksimum dengan gamma, oke, dan sampai bulan Desember. Nah, ini untuk maksimum saja. Nah, setelah kita memiliki data ini, nah ini yang paling penting. Kita ambil yang kolom 9 saja dari hasil simulasi yang ke-100 tadi. Kita ambil yang kolom 9 saja. Kolom 9 itu apa? Maksimum yang dihasilkan oleh log normal. Kita jalankan. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat ke konsol. Kita ingin menggambarkan 100 grafik yang maksimum yang dihasilkan oleh log normal. Oleh sebab itu kita ambil simulasi tadi. Untuk 100 kali simulasi bulan ke-1, untuk 100 kali simulasi bulan ke-2, dan untuk 100 kali simulasi bulan ke-12, ambil yang kolom 9 saja. Karena yang kolom 9 adalah untuk nilai maksimum yang dihasilkan oleh log normal saja. Nah, setelah Anda buat G1, Anda gabungkan antara G1, G2. Jadi kalau Anda ketik GG, jadi GG itu nampak di sini adalah 100, ada 12 kolom. Kolom ke-8 itu bulan Agustus. Kolom ke-12 itu bulan 12. Bulan 12 yang dari simulasi ke-1 sampai ke simulasi yang ke-100. Begitu tuh setiap bulannya. Jadi ketika kita ingin menggambarkan grafik 100 kali simulasi, kita berikan dulu variabel X-nya bulan 1 sampai bulan 12. Lalu kita panggil satu-satu. Untuk baris ke-1 itu untuk simulasi ke-1 saja dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kalau kita run SG1 ini, coba kita run SG1. Jadi kalau Anda lihat SG1, nah ini artinya adalah simulasi maksimum untuk bulan Januari dengan menggunakan log normal sampai simulasi maksimum untuk bulan Desember dengan menggunakan distribusi log normal. Jadi Anda runkan dari SG1 sampai SG100. Caranya nggak surat, nggak rumit, hanya copy paste saja run. Lalu Anda buatlah grafiknya, plot simulasi yang ke-100, line dari 1 sampai yang ke-99, dan jangan lupa line dengan nilai yang sebenarnya. Karena kita akan tangkap, kita akan buktikan apakah maksimum sebenarnya itu dapat ditangkap oleh yang dihasilkan oleh log normal. Nah, kita coba runkan plot. Kita runkan plot. Oke, kita runkan plot. Oke, kita runkan. Kita run, kita lihat hasilnya. Ini nengok yang kuning itu. Oke, yang merah. Jadi kalau Anda lihat, yang warna kuning itu adalah 100 kali simulasi tadi. Dalam bentuk grafik. Yang merah itu adalah yang sebenarnya maksimum hujan untuk bulan Januari, Februari sampai 12 sebenarnya.
Lalu langkah berikutnya bagaimana setiap 100 ini kita hasilkan satu saja dengan merata-ratakan semua nilai maksimum untuk 100 ini per tiap bulan. Lalu kita wakilkan dengan menggunakan grafik batang bar plot namanya. Tentu bulan Januari kita ambil dulu. Januari sampai bulan Desember. Ingat maksimum 1 itu artinya maksimum yang baris ke-1. Maksimum baris kedua, bulan kedua, dan seterusnya kita runkan. Lalu kita beri nama data. Datanya itu tentu kita bagi 3. Yang pertama Januari sampai April. Data 1 yang Mei sampai Agustus. Data 2 September sampai Oktober. Kita jalankan data kita, lalu bar plot ini kita lihat. Kita runkan dulu. Oke, yang pertama kita lakukan bar plot. Oke, ini bar plotnya. Kita lihat grafik. Nah, ini maksimum untuk bulan Januari, Februari sampai April. Lalu kita jalankan lagi untuk bulan berikutnya. Ini dia. Kita jalankan lagi. Oke, ini dia untuk bulan Mei sampai Agustus. Yang berikutnya kita jalankan lagi untuk bulan yang September sampai Desember kita run. Nah, ini perwakilannya. Jadi kalau Anda lihat, harus fokus kepada apa yang ingin kita bentuk. Contoh misalnya dalam menampilkan legend. Dalam menampilkan legend atau legend itu informasi seperti yang biru maksimum observation, hitam gamma, merah Weibull, hijau log normal. Dalam menampilkan ini, legend ini kita harus berpikir cerdas gitu. Apakah perlu ketiga grafik kita tampilkan? Tidak perlu. Cukup satu bagian saja sehingga dalam merankan program yang pertama kita rankan hanya sampai di sini saja. Jangan dijalankan seluruhnya. Yang kedua yang di tengah baru legend kita masukkan. Yang terakhir juga cukup sampai di sini saja kita rankan. Karena kita hanya mau munculkan legendnya, perwakilannya di tengah saja. Karena di tengah itu space-nya itu agak lebar sehingga bisa dimasukkan tulisan. Kalau di pinggir space-nya kecil. Jadi kita wakilkan dengan legend yang di tengah saja. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita ini sangat baik sekali. Mereka mampu berinovasi, menghasilkan suatu riset artikel yang saya rasa sangat baik sekali. Dan tentu bahasa Inggrisnya masih belepotan. Jadi saran saya, proofreading lah ke lembaga yang diakui. Oke, apalah keluar biaya sedikit untuk proofreading untuk menghasilkan karya yang baik. Nah, untuk peneliti berikutnya yang kita lihat sekarang itu 100 grafik itu merupakan grafik overlapping, berimpit. Nah, dengan teori functional data analysis, kita akan lakukan bedah riset berikutnya, bagaimana menganalisis perubahan distribusi dalam menghasilkan hujan sintetik ini dengan menggunakan functional data analysis. Karena ada kemungkinan di situ, karena 100 grafik yang dihasilkan dapat kita lakukan dengan menganalisis menggunakan teknik functional data analysis. Oke, bagi rekan dosen yang ingin berkolaborasi, silakan. Cukup hubungi saja Rado Institute. Kita akan coba bincang melalui offline oke, melalui online oke. Oke, saya rasa cukup perbincangan kita pada saat ini. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.